Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yazid Ahmad Didan dengan NIM 64222778. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan makalah dengan judul Analisis dan Perumusan Strategi Bisnis pada PT Rasa Nusantara. Latar belakangnya, PT Rasa Nusantara merupakan perusahaan food and beverage atau F&B lokal yang saat ini mengalami penurunan kinerja. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu semakin ketatnya persaingan bisnis di industri F&B, perubahan preferensi konsumen yang semakin cepat, serta meningkatkan biaya bahan baku. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan cara operasional lama, tetapi perlu melakukan analisis dan merumuskan strategi yang tepat agar tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan untuk menentukan strategi yang paling sesuai. Rumusan masalah. Dalam makalah ini terdapat beberapa rumusan masalah. Pertama, faktor eksternal dan internal apa saja yang paling mempengaruhi kondisi PT Rasa Nusantara saat ini. Kedua, strategi bisnis apa yang paling tepat untuk diterapkan oleh perusahaan. Ketiga, bagaimana langkah implementasi strategi tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Analisis faktor. Pada analisis eksternal terdapat dua aspek, yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki PT Rasa Nusantara antara lain adalah pertumbuhan industri F&B yang terus meningkat, perkembangan teknologi digital yang memudahkan pemasaran, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap produk yang makanan lokal atau kuliner Nusantara. Selain itu, adanya platform digital serta aplikasi pemesanan makanan juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, perusahaan juga menghadapi beberapa ancaman, seperti persaingan yang semakin ketat, baik dari brand lokal maupun internasional, kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada biaya produksi, serta perubahan selera konsumen yang sangat cepat mengikuti tren. Dan analisis faktor internal, PT Rasa Nusantara memiliki beberapa kekuatan. Di antaranya adalah produk yang memiliki cita rasa khas Nusantara, identitas sebagai brand lokal yang sudah dikenal, serta pengalaman operasional dalam industri F&B. Kekuatan ini menjadi modal penting dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya operasional yang meningkat akibat harga bahan baku, inovasi produk yang masih terbatas, serta pemasaran digital yang belum optimal. Jika kelemahan ini tidak diperbaiki, maka dapat menghambat perkembangan perusahaan ke depan. Perumusan strategi berdasarkan analisis SWOT tersebut, strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah strategi yang berfokus pada penciptaan keunikan produk atau layanan sehingga memiliki nilai yang berbeda dibanding pesaing. Dalam konteks PT Rasa Nusantara, diferensiasi dapat dilakukan melalui cita rasa khas Nusantara, inovasi menu, kualitas bahan yang lebih baik, serta pengalaman pelanggan yang lebih menarik. Dengan strategi ini, perusahaan tidak hanya bersaing berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan nilai dan keunikan produk. Implementasi strategi. Agar strategi diferensiasi dapat berjalan dengan efektif, terdapat dua langkah utama yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah inovasi produk. Perusahaan perlu melakukan riset pasar secara berkala, mengembangkan menu baru yang sesuai tren konsumen, serta tetap mempertahankan cita rasa khas Nusantara agar tidak kehilangan identitas. Langkah kedua adalah penguatan pemasaran digital. Perusahaan dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, bekerja sama dengan influencer kuliner, serta mengoptimalkan
platform pemesanan online. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Rasa Nusantara menghadapi tantangan berupa persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, serta kenaikan biaya bahan baku. Strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah strategi diferensiasi karena mampu menciptakan keunggulan kompetitif melalui produk yang unik dan berkualitas. Sebagai saran, perusahaan perlu terus melakukan inovasi produk, meningkatkan pemasaran digital, menjaga kualitas layanan, dan serta melakukan efisiensi biaya operasional agar tetap mampu bersaing di industri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.